Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan mindset junior vs senior di saham. Ini mengisi waktu liburan panjang kita. Tentu saja ini versi Saham Hijau secara umum. Kalau ada perbedaan, ya namanya juga mindset ya. Jadi bisa saja berbeda. Tapi siapa tahu apa yang kami bagikan ini bisa menjadi pembelajaran kita semuanya. Uh, Tidak lupa kita disclaimer on, kalau ada saham yang kita tunjukkan bukan berarti ajakan membeli atau menjual. Yang kami maksud junior itu di bawah 1 tahun, kalau senior itu di atas 5 tahun. Yang aktif ya, karena kadang ada orang yang sudah 5 tahun tapi baru aktif tahun ini seperti itu. Jadi maksud kami seperti ini. Kami tidak menggunakan bahasa newbie dengan suhu karena menurut kami di pasar modal itu butuh terus belajar ya untuk bisa. Jadi bagi Anda yang merasa ini siapa tahu bermanfaat. Nanti apa yang kami sajikan kami berikan bukti pendukung. Kalau tidak ya Anda percaya atau tidak ya nggak masalah ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Tidak lupa kami sampaikan untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Nah, yang pertama, ini umum ya. Saya kemarin baru ngobrol sama teman itu, dia mengatakan, oh jangan beli Bank BRI ini sekarang nih. Nanti kalau udah naik terus, kita ini takut turun terus gitu. Nah, ini beli pada saat puncak tren naik, biasanya seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya, kita membeli saat jenuh jual atau koreksi. Ya kan teorinya beli waktu bawah, jual saat di atas, atau beli di harga bawah, jual di harga atas. Mungkin tidak terlalu bawah banget, tapi bisa jadi di atas. Nah, ini contoh ya. Seperti ini. Biasanya kalau misalkan junior itu tertarik kalau saham-saham waktu di sini dan ketika di sini nggak lepas biasanya, masih terus akan naik seperti itu. Nah, tapi kalau kita yang sudah di atas 5 tahun biasanya mulai tertarik ketika saham Bank BRI itu di sini atau di sini. Nah, ini salah satu buktinya. Hari ini kami resmi memasukkan BBRI dan sebuah saham sebagai rekomendasi saham. 14 Januari yaitu di bawah 3.900. Ya, waktu itu di bawah 3.900. Sekarang harganya 4.190. Ya, seperti itu. Kita merekomendasikan ketika harganya di bawah. Bahkan menurut kami di harga 4.000 masih menarik ya. Yang kedua, junior itu masuk saham, pikirannya itu tinggal tidur akan naik nanti financial freedom dari dividen. Nah, ini juga banyak yang kepikiran seperti ini, walaupun tentu saja tergantung jumlah uang ya. Kalau uangnya belum begitu banyak ya tidak bisa. Jadi kalau senior kita berpikir saham harus diteliti, dianalisa, tidak bisa ditinggal tidur, masuk beli saja itu nggak bisa. Contoh sederhana, Unilever, siapa yang nggak kenal Unilever? Tapi sahamnya turun terus, ya. Jadi nggak bisa kita memilih saham apa aja yang terkenal. Biasanya kan doktrinya seperti itu ya. Yang dipakai banyak orang. Unilever nggak dipakai banyak orang, bagaimana? Dipakai semuanya, tapi lihat sahamnya. Nah, karena itulah saham itu tidak semudah membalik telapak tangan. Beli nanti naik sendiri, nggak bisa. Ya, saya katakan nggak bisa. Yang berikutnya, junior itu selalu berpikir seperti ini. Ini yang saya juga heran ya. Masuk saham itu harus dapat bagger. Ya, saya yang udah di atas 5 tahun itu berpikirnya gini. Untung 15% aja udah alhamdulillah. Ya, setahun. Ini setahun, ingat. Setahun. Makanya kami sering menolak orang untuk masuk grup premium kami itu ketika seperti ini. Saya contohkan satu chat ya ini ya yang ingin gabung grup premium ya. Saya pengen belajar tentang perusahaan multi bagger. Terus saya kan syariah, apakah itu menghalangi saya mendapatkan perusahaan bagger? Ingat, pokoknya bagger. Bagger itu tidak cukup naik 30%, 40%, enggak cukup itu. Naiknya itu harus 100%, 200%, 1000%. Nah, kami menjawab kami tidak menjanjikan multi bagger. Average keuntungan kami per tahun rata-rata 15%, ya itu pun belum pasti ya. Di saham itu nggak bisa kita memastikan. Saya pertimbangkan dulu kak. Ya pertimbangkan saja, khawatirnya nggak sesuai ekspektasi. Dan seperti ini tuh sangat banyak sekali. Tidak hanya 1 2, ini hanya satu contoh aja yang kami screenshot
chatnya, kami tutup identitasnya. Ya, ini sangat banyak. Nah ini saya ingin mengatakan ya, di pasar modal itu tahun pertama Anda tidak rugi aja udah istimewa. Saya katakan seperti itu ya, istimewa. Karena memang sulit. Saya mengatakan sulit, tidak mudah. Yang berikutnya, junior itu berpikir metode terbaik adalah nabung saham. Ini doktrin ya. Iklannya di mana-mana. Tapi menurut kami inilah awal mula kesalahan ya. Kebanyakan orang beli. Loh, tahu-tahu kok anjlok. Ya, kalau kami ketika sudah mencapai target naik misalkan gain 20% ya kita jual. Ya, contoh ini misalkan BBRI ya, ketika nanti naik di target yang kami tentukan tadi kan masuk under 3.900 ya, kemudian kami juga pernah merekomendasikan di bawah 4.500 terus akumulasi ya, silakan nanti kalau udah mencapai target tertentu kita take profit. Nah, yang berikutnya junior selalu mengatakan sering bukan selalu ya, mengatakan saham RP29 itu murah. Tapi saham 6.700 itu terlalu mahal. Nah, ini tidak bisa pakai rupiah. Mahal murahnya sebuah saham itu ada ilmunya. Ada namanya valuasi dan lain sebagainya. Makanya kita tidak bisa mengatakan seperti ini. INKP yang harganya 6.750 secara nilai, ingat secara nilai ya, bukan secara rupiah ya, lebih mahal daripada BEX yang di harga 29 rupiah. Tidak bisa kita mengatakan ini pasti lebih mahal, tidak bisa. Karena ada banyak faktor. Bisa jadi, ingat bisa jadi yang 6.750 itu di saham itu lebih murah valuasinya. Berikutnya, biasanya junior itu minus 5% sudah jantungan ya. Kalau senior itu melihat minus itu tidak panik karena mengetahui sebabnya. Jadi dianalisa. Saya contohkan ini ya. Ini saham PGO ya. Waktu itu kita rekomendasikan di grup itu under 980 beli. Ya, under 980 beli di sini ya. Itu tanggal 7 Januari. Kalau Anda menganggap oh ini editan ya nggak apa-apa, namanya juga konten ya. Di bawah 980 beli. Nah, kemudian kita update PGO TP. Terima kasih, sama-sama PGO Ciamik ya, sama-sama. Nah, sekarang udah naik di 1000, waktu itu 1050 udah lumayan. Belum ada 1 bulan karena ini kita menyampaikan tanggal 7, kemudian naik tanggal 20-an lah. Ya, jadi minus, ini kan minus ya 980 turun kan. Tapi apakah kami kemudian panik gitu? Enggak. Biasa aja di saham itu minus ya. Ya biasa. Hanya kita bagaimana mengelolanya lah, intinya seperti itu. Berikutnya, junior itu selalu menyampaikan nanti kalau udah pakai metode ini nggak bisa, pakai metode ini nggak bisa, pakai metode ini nggak bisa, dia akan mengatakan awas, hati-hati di saham, uang kita bisa habis karena bandanya jahat, atau saham itu nggak guna, pindah ke kripto, atau dan lain-lain lah. Kalau kita ya belajar mengambil kesempatan lah dari big player, aksi mereka kita analisa dan lain sebagainya, sehingga nanti tidak muncul sumpah serapah seperti ini. Wah udah kapok ini saham buy, kemudian lagi di tempat yang lain buy lagi, nanti kita tidak akan bisa mengambil celah dari sebuah musibah ya. Saya hanya ingin mengingatkan seperti ini, saham itu adalah tempat peperangan psikologis dalam aspek keuangan. Ingat, peperangan psikologis tidak sesederhana yang orang kira. Dan saya sering diskusi sama orang yang baru mengenal saham itu, karena banyak teman-teman saya itu tidak tahu ya saya di saham, bahkan keluarga juga tidak tahu. Itu merasa saham itu enak, kita tinggal beli nanti naik, profitnya 10% 1 bulan, 30% 1 tahun. Masuklah, kemudian Anda nikmati dan rasakan ya bagaimana merasakan tekanan mental dana kita minus itu bagaimana. Oleh sebab itu kalau saran kami, nikmati dulu aja, nanti lama-lama kita akan mengetahui bagaimana indahnya pasar modal dan tahu bagaimana mengambil pelajaran dari pasar modal. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Sekali lagi, bagi kami tidak ada tidak cocok kalau kami mengatakan suhu atau newbie. Bagi kami faktor berapa lama di saham itu sangat mempengaruhi pengalaman kita atau sudut pandang kita terhadap pasar modal. Terima kasih banyak. Kalau ada yang salah tolong komentar, tidak masalah.
Kalau ada saran juga komentar. Kalau ada masukan, minta sesuatu yang dibahas, cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu suatu hari kita bisa membahasnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.